Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadia Sarfiasi dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengajarkan mengenai hakikat komunikasi, lisan, dan tulisan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih di komunikasi lisan itu. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan dengan langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya, berkomunikasi secara bertatap muka. Ciri-ciri komunikasi lisan. Ciri-ciri komunikasi lisan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bersifat tatap muka. Yang kedua, terikat pada waktu. Yang ketiga, terikat pada ruangan. Yang keempat, menggunakan dominan berupa mata, mulut, dan telinga. Dan kelima, mementingkan penampilan. Yang pertama, bersifat tatap muka. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terjadi pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Yang keempat, menggunakan organ dominan, yaitu komunikasi lisan ini hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera mereka. Sudah tentu ada aspek nonverbal yang ikut berperan dalam penunjang komunikasi ini. Yang kelima, mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera mereka untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Di sini komunikasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Yang pertama itu komunikasi lisan secara langsung. Ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara jarak dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lain sebagainya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama, suara, yang kedua, bunyi, dan yang ketiga, nada. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. Sedangkan nada merupakan intonasi atau tingkatan suara. Kelebihan komunikasi lisan dan kekurangan komunikasi lisan, yaitu yang pertama itu kelebihan komunikasi lisan. Menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Yang kedua, kekurangan komunikasi lisan. Memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan, yaitu yang pertama itu memahami materi, yang kedua kemampuan berbicara, yang ketiga tidak bertele-tele, yang keempat kepercayaan diri, yang kelima penampilan, yang keenam intonasi dan artikulasi, yang ketujuh melatih diri dalam mengatur artikulasi dan intonasi, yang kedelapan gaya berbicara. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi tertulis atau komunikasi tulisan. Ya,
Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contohnya, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, surat dan memo. Diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, permintaan atau permohonan secara langsung, kedua, rutin, berita, dan pesan-pesan yang baik, yang ketiga, berita-berita yang tidak baik, yang keempat, pesan-pesan persuasif, dan bentuk yang selanjutnya itu yang kedua, laporan. Prinsip komunikasi tertulis terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, lengkap, yang kedua, ringkas, yang ketiga, pertimbangan, 4, konkretif, 5, jelas, 6, sopan, dan 7, benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis itu terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memiliki maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman pembicaraan. Yang keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang kedelapan, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Itu saja materi tentang hakikat komunikasi lisan dan tulisan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.